Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses berjamaah untuk kita semua. Kembali lagi di channel Samsul Asyam, channel seputar informasi dunia pendidikan sekolah. Pada kali ini kita akan membahas mengenai pendaftaran calon guru penggerak angkatan ke-7. Baik, seperti edaran yang sudah ada, yang mana di sini ada 5 ketentuan atau 5 hal. Yang pertama, untuk calon guru penggerak ini sasaran yang akan direkrut sejumlah 20.000 peserta, yang mana se-Indonesia yang merupakan menjadi tempat sasaran. Yang kedua, selama proses seleksi maupun sudah terpilih menjadi guru penggerak, tetap menjalankan tupoksinya bagi guru-guru masing-masing. Yang ketiga, di sini ada pun mengenai tahapan proses pendaftarannya ada 2 tahap, yaitu yang pertama registrasi, pengisian dan penilaian biodata dan penilaian esai. Yang kedua, penilaian simulasi mengajar dan wawancara. Baik, rekan-rekan semuanya. Adapun di sini yang keempat yaitu tim rekrutmen calon peserta penggerak adalah tim independen yang telah dibekali dengan pelatihan sampai 5 dan sebagainya. Baik, kita akan membahas mengenai proses seleksinya. Yang pertama yaitu registrasi. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar calon guru penggerak di tahap atau di angkatan ke-7 ini, kita bisa mendaftaran melalui SIM PKB masing-masing. Baik, akan saya berikan contoh bagaimana cara pendaftarannya. Baik, kita masuk ke SIM PKB kita masing-masing, teman-teman. Kita ketikkan saja SIM PKB. Baik, kita masuk ke login SIM PKB. Jangan lupa teman-teman, SIM PKB-nya sudah logout ya dengan akun Belajar ID. Baik, jika sudah masuk, kita klik saja masuk. Baik teman-teman ya, jika sudah tampil tampilan profile SIM PKB kita langsung saja pilih ke pilihan kotak 9 ini. Kita pilih saja di bagian guru penggerak. Baik, jika sudah demikian tampilannya, teman-teman tinggal pilih saja daftar sekarang. Kita klik daftar sekarang ya teman-teman. Di sini ada 2 pilihan untuk calon guru penggerak ini. Yang pertama ada calon peserta angkatan 7, calon pengajar praktek angkatan 7. Yang kita pilih untuk guru penggerak yaitu yang pertama. Kita klik saja dulu. Baik, setelah kita klik, baru kita klik lagi saya mengerti dan siap mengikuti seluruh kegiatan ini. Baik, perlu diingat perbedaannya teman-teman ya, ini calon pengajar praktik, yang ini calon guru penggerak. Jadi kita pilih yang pertama, calon peserta angkatan 7. Jika sudah, kita klik, kita pilih daftar. Baik, inilah tampilan untuk peserta calon guru penggerak. Di sini keterangannya, silakan lengkapi ajukan CP dan esai paling lambat tanggal 15 April 2022. Jadi waktu masih banyak teman-teman ya, hampir 1 bulan. Jadi teman-teman masih bisa menyiapkan dan belajar untuk tes guru penggerak ini. Baik, langkah awal yang kita kerjakan setelah kita untuk masuk ke calon guru penggerak yaitu kita untuk mengisi bagian kurikulum PT dan esai. Di sini masih tanda seru, adapun keterangannya di sini, jika contoh yang hijau maka sudah dilengkapi pengisiannya, jika masih tanda seru hitam berarti belum. Jadi teman-teman bisa mengisinya, tidak masalah, bisa diisi. Ini ialah
template-nya. Nanti teman-teman akan diarahkan untuk mengisi berkas, yaitu berkas dukungan kepala sekolah dan rekomendasi kepala sekolah. Ini bisa di-download ya teman-teman sini untuk suratnya. Baik, teman-teman yang ingin mendaftar, langkah awal yaitu kita mengisi kurikulum PT. Di sini bisa kita lihat ada pilihan nomor 1, langkah pertama. Bisa kita klik saja, tidak masalah. Kita mulai kerjakan. Adapun keterangan di sini, siapkan 3 dokumen yang diunggah, yaitu surat dukungan kepala sekolah tadi, surat rekomendasi itu ada teman-teman ya untuk contohnya nanti, dan yang ketiga itu KTP, bisa scan maupun foto ya teman-teman, JPG. Bacalah setiap bagian secara teliti, isi setiap keterangan dengan cermat, tekan tombol simpan untuk menyimpan informasi, tekan kirim CP jika sudah masuk tahap berikutnya. Baik, jika ini sudah dipahami, silahkan kita klik teman-temannya agar kita bisa melakukan pengerjaan atau melakukan pengisian. Kita klik saja. Baik, di sini kita sudah masuk ke bagian kurikulum PT seperti tampilannya. Teman-teman bisa melengkapi data di sini dulu semuanya. Yang pertama yaitu yang kita isi ialah informasi umum. Di sini ada 6 bagian yang harus kita isi di bagian kurikulum PT ini. Baik, teman-teman terlebih dahulu melengkapi isian data di sini. Setelah kita lengkapi informasi umum ini sampai selesai, maka selanjutnya teman-teman bisa ke menu berikutnya yaitu pengalaman mengikuti pelatihan. Di sini bagaimana bisa kita buka menu tambah di sini. Ini teman-teman ya. Tuliskan 3 pelatihan terbaik yang relevan dengan profesi Anda yang pernah Anda ikuti. Jadi perbedaannya tahun kemarin teman-teman ya, di sini tahunnya 5 tahun terakhir dan kita mengarsipkan atau mengupload scanan sertifikat kita. Untuk kali ini tidak, hanya cukup mengisikan nama pelatihannya, tahun penyelenggaranya, dan mulai tahun kegiatannya. Ini kosongin saja ya. Jika teman-teman mempunyai 3, maka kita tambah data riwayat. Kita klik sini untuk menambahkan data riwayat sertifikat lainnya. Jika hanya mempunyai 1, maka cukup ini saja, tidak perlu lagi kita tambah data riwayat. Seperti itu teman-teman ya. Jika teman-teman punya 1, masukkan 1. Jika punya lebih sampai 2 atau 3, klik tambah data riwayat. Cukup mengisikan nama pelatihannya, pilih penyelenggara dan tahun kegiatan teman-teman. Jika sudah, wajib kita simpan. Jika tidak kita simpan, maka dia tidak akan tersave teman-teman, maka akan taruh. Seperti itu ya teman-teman ya. Saya ingatkan kembali untuk pengisian biodata dan lainnya untuk di bagian guru penggerak ini wajib setiap kegiatan kita simpan. Kita isi, kita simpan. Kenapa? Karena jika tidak kita simpan, maka dia akan terulang kembali pengisiannya dari awal. Jadi teman-teman ya. Jika sudah, kita close dulu. Jika kita sudah mengisi pengalaman mengikuti pelatihan, selanjutnya kita isi pengalaman berorganisasi. Sama halnya seperti tadi ya teman-teman ya. Bisa kita lihat juga menunya di sini apa saja yang perlu diisi. Baik, sama kita isikan maksimal 3 pengalaman organisasi yang terbaik. Nah, ini kita isikan nama organisasinya, deskripsinya, kedudukan organisasi, posisinya, tahun mulai, tahun selesai, ceritakan apa dampak bagi organisasi untuk kita peran sebagai guru teman-teman ya. Sama yang pertama tadi, jika kita mempunyai lebih dari 3 pengalaman berorganisasi, maka kita klik tambah data riwayat dan jangan lupa kita simpan. Baik, jika sudah, selanjutnya ada pengalaman menjadi sukarelawan. Mungkin sama saja teman-teman cukup mengisikan namanya, nama kegiatannya, tahunnya, dan lain sebagainya. Ini juga pengalaman melatih,
Sama saja mungkin yang di atas, teman-teman bisa membukanya nanti, bisa diisikan namanya, tahunnya, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu dokumen penting. Kita klik dokumen penting. Baik, di sini tempat kita untuk mengupload KTP yang kita scan maupun kita foto, surat dukungan kepala sekolah, surat rekomendasi. Di sini ada template-nya, bisa juga yang selain di luar tadi bisa langsung di sini kita download dan kita isi dan kita upload kembali. Nanti di sini di menu unggah, surat rekomendasi, yang terakhir SK mengajar. Ini teman-teman ya, SK mengajar ini mungkin cukup 3 tahun ke belakang saja teman-teman. Baik, inilah bagian dari yang pertama, yaitu pengisian survei, pengisian biodata kita pribadi, dan juga mengisi pendidikan dan pengalaman yang sertifikatnya ada dan yang terbaru teman-teman. Jadi untuk kurikulum kita ini, pengalaman yang ada, bagaimana cara lulus, yaitu pentingnya kita mempunyai pengalaman yang diminta tersebut di sini. Jika teman-teman mempunyai semuanya, masukkan saja semua teman-teman, tidak masalah, karena itu akan menjadi penilaian khusus bagi penilai nantinya. Jadi jangan ditinggal-tinggal, semuanya kita masukkan yang sesuai dengan pendidikan atau pelatihan kita di luar daripada mengajar ya teman-teman. Itu kunci pertama teman-teman. Jangan ada, kalau perlu jangan ada yang kosong nih. Tapi jangan juga tidak jujur teman-teman. Kalau kita memang tidak mempunyai pengalaman menjadi sukarelawan, maka kosong saja. Penting selebihnya ini kita isi atau punya teman-teman, itu menjadi nilai plus untuk tes tahap awal ini. Ini menjadi nilai plus teman-teman untuk tes tahap awal ini, yaitu di bagian kurikulum PT. Jika teman-teman sudah mengisikan semuanya, biodata dan pengalaman dan sertifikatnya, selanjutnya teman-teman bisa masuk ke menu esai. Ini ada menu esai teman-teman ya. Kita masuk ke menu esai teman-teman. Kita periksa aja dulu. Di sini informasinya perlu dan wajib teman-teman baca. Informasi pengisian esai. Pertama, isian esai akan melalui pemeriksaan plagiarisme otomatis. Esai yang merupakan hasil plagiarisme tidak akan diterima oleh tim seleksi. Maksudnya di sini adalah teman-teman yang ketahuan menjiplak atau mengikuti jawaban teman lainnya, maka dia akan otomatis terbaca teman-teman. Inilah mungkin salah satu keahliannya atau apa ini, kecanggihan daripada kurikulum saya pengerjaan esai di calon guru penggerak ini. Jadi teman-teman, saya sarankan jangan pernah mengikuti jawaban teman-temannya yang juga mengikuti calon guru penggerak ini, tapi jawablah dengan kemampuan kita sendiri tanpa mengikuti orang lain. Jawab saja dengan nalar kita, tentunya dengan tidak lepas dari program guru penggerak ini ya teman-teman ya. Dan saya kasih suatu wejangan ya, istilahnya itu suatu rahasia tips bagaimana lulus untuk pengisian di pengerjaan esai ini teman-teman. Nanti ya teman-teman, nanti akan masuk dulu atau kita buka dulu ya teman-teman ya. Penting ini dipahami dulu. Informasi yang pertama, dilarang teman-teman untuk plagiat atau mengikuti jawaban orang lain. Yang kedua, jawablah semua pertanyaan yang ada, baca setiap pertanyaan dan lain sebagainya. Periksa kembali jawaban Anda setelah yakin jawaban Anda tekan tombol simpan. Baik, proses seleksi yang penggerak dilarang menyebarkan soal-soal di sini teman-teman ya. Peserta seleksi calon guru penggerak dilarang menyebarkan soal-soal dan proses seleksi dalam bentuk apapun, rekaman, tangkapan layar, dan lain sebagainya. Kandidat akan segera didiskualifikasi apabila melanggar ketentuan ini. Nah, di sini teman-teman sangat ditekankan tidak adanya boleh untuk menyebarkan, untuk kita mengikuti tes calon guru penggerak ini, baik berupa Instagram, YouTube, dan lain-lain. Maka dalam hal ini saya hanya menjelaskan, memberikan tips
dan bagaimana cara proses pendaftarannya dan clue-cluenya seperti itu teman-teman ya. Jadi saya tidak berani untuk memberikan jawabannya secara langsung karena nanti otomatis akan diketahui oleh pihak penyelenggara guru penggerak, karena ini YouTube masuk bagian dari yang akan diperiksa oleh bagian dari penyeleksi guru penggerak teman-teman. Baik, untuk melihat soal-soalnya kita perlu klik dulu, contohin dulu keduanya teman-teman ya. Sini ada keterangan juga. Jawaban yang saya berikan adalah jawaban sendiri tanpa tindakan plagiarisme, sama dengan plagiat ya teman-teman. Jika jawaban mengandung plagiat, saya bersedia menerima sanksi. Baik, kita mulai mengerjakannya teman-teman. Kita hanya melihat teman-teman, belum mengerjakan. Karena kita mengerjakan, saya sama saja memberikan jawabannya, otomatis saya akan di-ban. Baik, bisa kita lihat di sini soal-soal pertama. Apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak sini ya teman-teman ya? Di sini teman-teman nanti bisa melihat bagaimana soal-soalnya. Untuk jawaban nanti teman-teman bisa jawab sendiri ya. Sini ada beberapa soal. Jadi tips yang bisa saya berikan bagaimana agar teman-teman bisa lulus. Usahakan jawab nanti sesuai dengan permintaan, karena soal yang diminta yaitu akan adanya perhitungan kata. Misalkan soalnya apa yang memotivasi Anda menjadi guru penggerak, maka usahakan teman-teman isi jumlah karakternya. Misalkan diminta 500 karakter, isi sesuai permintaan 100 karakter. Itu teman-teman bisa menjawabnya teman-teman ya. Dengan teknik, jika kita sudah kehabisan kata-kata, bisa digunakan dengan titik maupun koma teman-teman. Itu tekniknya teman-teman ya. Yang kedua, usahakan jika kita diminta 500 lebih, kalau bisa teman-teman jangan jauh daripada 500 itu. Misalkan menjadi 500 pas kata-kata tidak masalah, ataupun 505 tidak masalah, asalkan jangan 530, 50 itu berpengaruh teman-teman ya. Usahakan kita isi sesuai dengan permintaan saja. Dan juga tipsnya yang terakhir, karena soal ini konjungsi selalu berkaitan dengan soal-soal berikutnya, jadi teman-teman usahakan untuk menjawab selalu berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Nanti ada soal yang kedua, nanti ada anaknya A, B, C, D. Usahakan jawab dengan tidak jauh, tidak lepas dari bagian pertama. Seperti itu ya teman-teman tipsnya untuk penjawaban esai ini. Jika nanti teman-teman sudah mengisi lengkap, kita disimpan, maka selanjutnya kita kembali nanti ke beranda teman-teman ya. Nanti kalau sudah kita isi kurikulum vitae-nya sudah lengkap, maka dia akan centang hijau. Dan esai pun demikian, jika sudah kita isi semua soal bagian esai, maka dia akan centang hijau. Jika sudah centang hijau keduanya, teman-teman bisa melakukan kirim berkas. Pastikan Anda melengkapi semua tugas agar dapat melakukan proses pengiriman berkas. Seperti itu teman-teman ya. Maksudnya jika kita sudah menyelesaikan semuanya, tugas yang pertama maupun langkah kedua sudah centang hijau, baru bisa kita kirim berkas. Setelah itu baru nanti teman-teman akan masuk ke tes selanjutnya. Jika lulus nanti teman-teman, ini baru tes tahap awal ya teman-teman ya. Bisa kita lihat kembali di edaran tadi. Tahap pertama registrasi tadi, pengisian dan penilaian biodata. Bisa dilihat di sini penilaian biodata. Jadi registrasi tahap awal ini kita sudah sebenarnya tidak hanya mengisi biodata, tapi kita sudah dinilai bagaimana pengisian kita, biodata kita, pengalaman kita, seperti yang tadi adanya pengalaman organisasi, pengalaman di luar daripada pendidikan, misalkan tadi ada pelatihan juga teman-teman ya. Itu menjadi penilaian tersendiri untuk menjadi nilai plus agar kita bisa lanjut ke tahap berikutnya atau seleksi selanjutnya.
Yang ini teman-teman ya, itu kita masuk ke tahap 1 nanti. Yang pertama tadi registrasi, pengisian penilaian biodata, dan penilaian esai. Jika sudah, maka kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penilaian simulasi mengajar dan wawancara. Nah, di sini hanya ada 2 teman-teman. Bedanya dengan angkatan sebelumnya, kita ada menemukan tes akademik teman-teman. Nah, saya belum tahu ini, belum lihat kalau di edaran kita hanya ada menemui 2 tahap ini, tahap pertama dan tahap kedua. Untuk angkatan yang sebelumnya itu ada tahap keduanya, yaitu merupakan pengisian atau soal akademik ya teman-teman ya. Baru yang terakhir tahap 3, penilaian simulasi mengajar dan wawancara. Apakah di angkatan ke-7 ini sudah dihilangkan? Alhamdulillah teman-teman, tidak susah lagi, karena soal akademik itu yaitu mengenai seperti halnya kita tes CPNS ya teman-teman, seperti SKD-nya. Baik, semoga teman-teman bisa dimengerti dan bisa lulus untuk tahap pertama mengenai registrasi, pengisian, penilaian biodata, dan penilaian esai. Jika lulus nanti baru akan kita buat lagi untuk video selanjutnya mengenai penilaian simulasi mengajar dan wawancara. Insya Allah akan kita buatkan lagi video untuk bagaimana untuk menghadapi untuk seleksi tahap kedua teman-teman. Nanti juga di sini akan saya berikan tips dan triknya agar lulus, bagaimana cara penilaian simulasi mengajar kita mendapatkan nilai yang bagus dari wawancara nanti teman-teman ya. Baik, semoga bermanfaat teman-teman. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share agar kita bisa terus berkembang bersama-sama. Baik, semoga bermanfaat. Salam sukses berjamaah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.